Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu na'imil mu'abbad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mufassal muayyad mumajjad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa safi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama tentu tak bosan-bosannya kita, lisan kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita semua, dari nikmat-nikmat yang terbesar dan paling besar sampai nikmat yang kecil pun berarti dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka yang diminta oleh Nabiullah Muhammadin dan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita adalah an nakuna abadan syakirin fi kulli ahwali. Selalu kita bersyukur dan terus bersyukur di setiap kondisi dan apapun situasinya yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak lepas daripada antashkuru bi ni'matillah wa tasbiru bima sadaqallah. Bersyukur kepada nikmat Allah dengan ketaatan dan bersabar atas uji dan cobaan yang Allah berikan kepada diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur pada surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini adalah insyaallah merupakan surat yang ke-89 pada juz 30 dan ini terdiri dari 30 ayat. Dan surat ini adalah surat Al-Makkiyah. Jadi surat itu ada dua pembagian. Ada surat Madaniyah, ada surat Al-Makkiyah. Surat Madaniyah adalah surat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke kota Madinah. Kemudian kalau surat Al-Makkiyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdomisili di kota Mekah. Di mana pada surat ini, pada surah Al-Makkiyah ini, masya Allah berbicara tentang filar, berbicara tentang sebuah prinsip dalam agama kita, yakni berbicara tentang tauhid, berbicara tentang akidah, berbicara tentang hal-hal yang menguatkan para sahabat untuk berakidah dan bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surah Al-Fajr ini ada beberapa pesan moral yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita ambil pelajaran besarnya di dalam surah Al-Fajr ini. Yang pertama adalah al-ma'rifatu bi izmatillah, mengenal lebih dalam terkait dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, belajar dan mengevaluasi diri kita terkait ibrah kisah-kisah terjadi di masa yang lalu. Yang ketiga adalah memahami hakikat ujian daripada kehidupan. Artinya setiap apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini adalah sebuah ujian, ibtila minallah, ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada diri kita. Kemudian juga berbicara tentang al-isti'dadu liyaumir rahil, persiapan demi persiapan untuk menempuh kehidupan yang abadi nanti di yaumil akhirat kelak. Yakni persiapan itu kita siapkan dari sedini mungkin ketika Allah berikan kesempatan hidup di muka bumi ini, tidak lain tidak bukan untuk memperbanyak, memperkuat
buat daripada persiapan kita menuju liyaumir rahim Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah berusaha menjadi hamba yang terbaik. Tentu hamba yang terbaik ini adalah hamba yang penuh dengan ridho, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat 1 sampai 30 ini paling tidak ada beberapa perihal yang perlu kita dapatkan pelajaran besar dalam surah Al-Fajr ini. Di ayat 1 sampai ayat kelima ini berbicara tentang qasamullah, ayat yang berbicara tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sangat izam, sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 4 sampai ayat 14 itu berbicara tentang sejarah peristiwa kejadian terkait dengan umat-umat terdahulu, dan tentu isi daripada Al-Quran itu salah satunya adalah ada sejarah, ada peristiwa di mana peristiwa ini ibratan lana fi mustaqbal, menjadi pelajaran besar bagi kita untuk di masa yang akan datang. Kemudian di ayat yang 15 sampai ayat 20 ini berbicara tentang ujian sebuah kehidupan. Artinya Masya Allah, orang-orang terdahulu itu sudah diuji. Jadi kalau kita sekarang merasakan ujian ataupun merasakan nikmat, itu sudah dirasakan lebih dahulu oleh orang-orang terdahulu, baik orang yang istiqomah dengan agama Allah ataupun orang-orang yang Masya Allah yang tidak mau mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat 21 sampai ayat 26 ini berbicara tentang al-imanu biyaumil qiyamah. Beriman kita kepada sebuah peristiwa, kejadian demi kejadian dan tahapan demi tahapan yang terjadi di yaumil qiyamah kelak. Karena Masya Allah, hari kiamat ini adalah syai'un mubin, sesuatu yang pasti ada. Tidak ada orang berpikir bahwasanya kehidupan cuma sekali. Kehidupan itu diawali dengan perjalanan panjang di dunia, kemudian akan diselesaikan perjalanan kita ini ketika kita menuju kehidupan di akhirat kelak. Maka kehidupan akhirat kita ini apakah sa'idun aw saqiyun, termasuk orang yang berbahagia atau termasuk orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan di yaumil akhir kelak, itu tergantung daripada kita memanfaatkan hidup kita di dunia ini, beribadah kita atau kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang 27 sampai ayat 30 ini berbicara tentang jiwa yang tenang. Artinya jiwa yang tenang ini didapatkan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan ridho Allah ini tentu kita berupaya sekuat tenaga melakukan setiap yang telah Allah perintahkan dalam hidup kita. Dan apapun yang Allah tetapkan dalam sebuah perintah ke dalam hidup kita ini tidak bukan untuk mendapatkan maslahat untuk diri kita, akhirnya kita mendapatkan sebuah kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Nah, ini adalah tema besar terkait dengan surah Al-Fajr dari ayat 1 sampai ayat 30. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita berbicara tentang Al-Fajr, Al-Fajr ini adalah sebuah waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah mengingatkan kita, diri kita ini, diri-diri yang lalai terhadap apa-apa yang telah Allah perintahkan dalam kehidupan kita ini. Allah memperingatkan ada sebuah waktu yang harus diperhatikan. Berapa banyak dan betapa banyak Allah itu bersumpah melalui waktu. Karena waktu ini adalah syai'un 'azimun, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat dahsyat. Kalaulah kita tidak mampu memanfaatkan sebuah waktu yang ada dalam kehidupan kita, maka pada saat itu kita bisa memprediksi kehidupan kita ini. Kalaulah waktu itu digunakan untuk hal-hal Masya Allah, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, jauh dari sebuah perintah untuk melaksanakan sebuah keinginan Allah SWT, maka kita bisa memprediksi kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita sudah mampu memprediksi kehidupan kita di dunia, maka begitulah kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersumpah dengan Al-Fajr, dengan waktu. Berapa banyak waktu-waktu yang Allah gunakan sebagai sumpahnya agar kita ini mengambil sebuah ibrah, pelajaran besar dari sebuah al-awqatu fi hayatina, dari sebuah waktu-waktu
yang hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fajr ini adalah demi waktu, wal fajri, demi waktu fajar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu fajar? Karena permulaan keberhasilan seorang manusia, wabil khusus seorang mukmin yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dimulai di awal waktu. Nah, ternyata awal waktu seorang muslim itu bukan di waktu jam 8 pagi, jam 9 pagi atau di siang hari. Justru awal waktunya itu mulai daripada sebelum masuk waktu sholat subuh. Lebih baik lagi ketika kita jam 3, jam setengah 4 sudah bangun dari tidur kita, kemudian kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, dan ibadah ini sebagai munajat doa kita dengan harapan-harapan besar kita kepada Allah. Allah bukakan segala bentuk kesukaran kita menjadi sebuah kemudahan dalam kehidupan kita. Maka seorang mukmin itu kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diupayakan dia bangun di awal waktu. Orang-orang yang terbangun di awal waktu dan menyempatkan untuk sholat fajar dan sebelumnya menyempatkan untuk sholat qiyamul lail, maka Masya Allah dia adalah orang yang penuh persiapan untuk menghadapi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Karena di waktu pagi dia sudah bangun. Maka Masya Allah di waktu pagi ini menjelang masuknya waktu subuh, maka ini dikatakan dengan waktu al-fajar. Maka barang siapa yang menyempatkan dirinya mampu sholat fajar sebelum sholat subuh, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Bahkan kebaikannya ini kalau ditimbang-timbang lebih baik, lebih mulia dari dunia dan seisinya. Artinya jangan sampai kita meninggalkan kesempatan mulia dan dahsyat ini. Apa itu kesempatannya? Kesempatan untuk melaksanakan sholat fajar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fajri, demi waktu fajar. Ini adalah sebuah waktu dan peringatan Allah kepada diri kita agar kita menjadikan kesempatan hidup kita ini demi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan sebagai maslahat, wabil khusus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pertama. Di ayat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu berbunyi walayalin ashr. Walayalin ashr. Walayal, layal artinya jamak dari laila, artinya malam hari. Lailatun, lailatani, layali. Satu hari, dua hari, dan layali. Layal artinya adalah malam-malam. Nah, kalau kita berbicara tentang malam, artinya di situ termasuk juga maknanya adalah hari atau keseharian. Jadi dikatakan walaili, demi waktu malam hari, berarti demi waktu keseharian tersebut, mulai dari pagi, siang, asar, malam, dan bertemu dengan hari esok kembali. Ini dihitung sebagai satu malam secara kesempurnaan. Satu kesatuannya adalah dari pagi sampai waktu malam. Walayalin ashrin, demi waktu malam yang 10. Nah, di sini Allah masukkan ada kalimat ashrin. Ashrin ini artinya 10. Artinya kalau segala sesuatu yang Allah sampaikan ke dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, berarti ini adalah sesuatu yang begitu bermanfaat, penuh dengan rahasia, dan di balik rahasia itu penuh keberkahan-keberkahan bagi orang-orang yang berfikir. Artinya Masya Allah, walayalin ashrin, demi waktu malam-malam hari di waktu yang 10. Artinya 10 hari ini dikatakan yang pertama adalah 10 waktu di bulan Dzulhijjah. 10 waktu itu adalah 10 malam. Apa itu 10 malam? 10 hari di waktu Dzulhijjah. Artinya ketika Allah berikan kesempatan kepada kita masuk dan merasakan bulan Dzulhijjah, di 10 hari bulan Dzulhijjah itu ada kebaikan-kebaikan untuk perbaikan dalam kehidupan kita. Maka Masya Allah, ada dalam agama kita, dalam keyakinan kita itu,
Kita sangat mendambakan waktu-waktu mustajab, al-awqatu al-mustajabah indallah, waktu-waktu yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam 1 tahun itu diberikan ada waktu yang luar biasa. Ya. Yang pertama adalah yakni waktu 10 hari di waktu bulan Ramadan. Artinya fi awakhir syahri Ramadan, di 10 hari akhir waktu bulan Ramadan merupakan waktu terbaik untuk perbaikan ibadah dan diri kita dalam kehidupan kita ini. Ini yang dimaksud dengan 10 hari atau 10 malam yang Allah maksudkan di dalam surat ini. Kemudian yang kedua adalah 10 hari yang terdapat pada bulan Dzulhijjah, di mana di bulan Dzulhijjah ini begitu banyak peristiwa yang terjadi. Dan setiap peristiwa ini tidak bukan untuk mengingatkan kita untuk terus menerus menguatkan akidah kita, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi pada saat-saat itu. Peristiwa Nabi Ismail alaihissalam, peristiwa keluarga besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang khalilullah terjadi pada bulan itu. Maka masya Allah, kita dimintakan oleh Allah dan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita untuk memperhatikan dan menjadikan waktu-waktu tersebut sebagai waktu yang mustajabah untuk perbaikan diri kita dalam kehidupan kita. Ini yang kedua. Ayat yang ketiga adalah wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Allah kembali lagi bersumpah. Apa sumpah Allah? Wasyaf'i wal watr. Demi yang genap. Asyaf'u wal watr, genap dan yang witir. Di sini Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya asyaf'u itu adalah sebuah makna yang disampaikan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa hidup kecuali dipasangkan dengan pasangan yang sesuai dengan dirinya, dengan kondisinya, dengan zatnya. Karena manusia dari makhluk Allah, ada manusia, ada binatang, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, tidak akan mampu hidup dan menghidupkan dirinya kecuali dengan segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia ataupun makhluk Allah ini hidupnya itu dengan berpasang-pasangan. Maka masya Allah, dari hal yang berpasang-pasangan ini adalah sebuah rahasia besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore hari, ya. Ada orang yang kaya, ada orang miskin, ada gelap, ada terang, ada sunyi, ada terang, ada ramai. Ini segala sesuatu untuk menyempurnakan daripada kehidupan seorang manusia. Wal watr, demi yang ganjil, demi yang witr. Artinya asyaf'u itu adalah demi seseorang atau zat, hewan pun, makhluk Allah, binatang dan tumbuhan itu membutuhkan kepada seseorang atau zat yang mampu menyempurnakan kehidupan dia sehingga dia bisa hidup di kemudian hari. Tetapi al-witru adalah witr, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu tunggal, ya. Allah itu tunggal. Allah tidak perlu zat apapun untuk memberikan kekuatan kepada dirinya. Allah lah yang memberikan kekuatan kepada zat-zat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diingatkan oleh Allah pada surat Al-Fajr ini bahwasanya manusia itu tidak akan mampu hidup dan menghidupkan kehidupannya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana tersimpan pesan yang sangat besar, pesan yang sangat azim yang Allah sampaikan kepada diri kita bahwasanya kehidupan kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak mau dan sampai takabur menyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu ingatkan diri kita adalah zat yang membutuhkan kepada bantuan, bukan zat yang al-witru. Apa itu witru? Zat yang tunggal yang tidak perlu dengan hal apapun untuk menghidupkan sebuah kehidupan dari al-witru tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat yang keempat
Wal laili idza yasr. Wal laili idza yasr. Demi waktu malam idza apabila yasr. Yasr itu artinya berjalan, berlalu. Jadi di dalam ayat ini mengingatkan kita kembali bahwasanya hari-hari yang sudah berlalu ini tidak sebatas sebagai peristiwa kejadian yang kita lupakan saja atau peristiwa kejadian yang sia-sia dalam kehidupan kita. Bahkan justru kejadian demi kejadian yang sudah berlalu di hari-hari yang lalu, pada masa-masa yang lalu, ini menjadi sebuah ibrotan. Apa itu ibrotan? Menjadi sebuah pelajaran besar, penting, dahsyat bagi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengisi hidup di masa yang akan datang, saqiyun au sa'idun, berbahagia atau tersiksa di kemudian hari, itu tergantung kita mengevaluasi daripada kehidupan kita di masa yang lalu. Maka dikatakan wal laili idza yasr, demi waktu malam yang sudah berlalu di masa yang lalu dan menjadi sebuah pelajaran besar bagi diri kita. Di ayat yang keempat. Di ayat yang kelima itu berbunyi hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, ayat 1 sampai ayat yang keempat ini berbicara tentang waktu, berbicara tentang sumpah Allah menggunakan wasilah al-awqat, menggunakan wasilah waktu. Artinya waktu ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai dan diulang-ulangi kembali oleh Allah kita menyia-nyiakan waktu kita ketika diberikan kesempatan waktu tersebut kepada diri kita. Nah, di ayat yang kelima ini dikatakan hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, maka apakah tidak engkau ambil, apakah engkau atau kita tidak mengambil sebuah pelajaran besar? Apa itu pelajarannya? Pelajaran dari sumpah Allah ini, dari waktu demi waktu ini, itu menjadi sebuah pelajaran besar bagi orang-orang yang berpikir. Kalaulah dia tidak punya pemikiran atau pikiran yang dia fungsikan sebagai wujud yang dimuliakan oleh Allah seorang manusia ini, maka dia tidak mampu mengambil ibrah daripada waktu-waktu yang sudah berlalu. Maka dikatakan hal bidzalika qasamul lidzi hijr, bukankah pada waktu demikian terdapat sumpah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Tentu berpikir dan berakal ini atas yang Allah berikan kepada dirinya dalam kehidupan dirinya. Ini yang kelima. Yang keenam adalah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, masuklah kita di dalam ayat berikutnya. Ayat ini sekali lagi mengingatkan diri kita agar kita ini mengaca, bercermin, melihat ke belakang sejenak. Artinya peristiwa demi peristiwa yang terjadi di masa yang lalu itu adalah sebuah peristiwa tidak bukan tidak sebatas sebagai sejarah, tidak sebatas sebagai sebuah peristiwa, namun kejadian peristiwa tersebut menjadi pelajaran besar. Maka betapa banyak ayat-ayat yang bercerita dengan kita bahwasanya orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal itu menjadikan kejadian demi kejadian di masa yang lalu sebagai pelajaran besar bagi dirinya. Artinya jangan sampai kita orang-orang di kemudian hari itu terjerumus kepada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu sudah terjadi di masa yang lalu. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka dikatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah mensikapi, ya, mensikapi apa? Siapa yang disikapi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum Ad. Kaum Ad. Nah, kaum Ad ini adalah rentetan daripada kaum-kaum terdahulu yang menjadi pelajaran besar bagi kita. Nah, kaum Ad ini adalah kaum yang sangat luar biasa. Ya, kaum ini dahulunya itu diberikan keberkahan hidup, kemuliaan hidup, bahkan dikenal sebagai kaum yang memiliki postur tubuh yang besar dan kuat-kuat. Berpikir dia, cerdas dia, jasadnya, tubuhnya itu sangatlah kuat. Ototnya kuat, badannya tinggi, badannya besar. Nah, ini khas daripada kaum Ad. Maka dari kaum Ad ini, ketika Allah berikan kenikmatan daripada jasadnya yang sehat, tubuhnya segar, badannya yang kuat, cerdas otaknya, tapi ternyata Masya Allah
Di saat Allah memberikan kenikmatan tersebut untuk memuliakan diri mereka, maka pada saat itu mereka mengingkari daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada diri mereka. Maka dikatakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau lihat, perhatikan, pelajari daripada apa-apa yang telah Allah respon terkait dengan kaum Ad tersebut. Karena mereka tidak beriman kepada Allah SWT, ketika ditunjukkan kebesaran dan kemuliaan Allah, ketika diberikan nikmat besar yang telah dinikmati oleh mereka, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah SWT, tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi-Nabi Allah Muhammad, Nabi-Nabi Allah SWT, maka pada saat itu mereka dihinakan dengan apa yang telah mereka lakukan. Artinya Masya Allah, pelajarannya bagi kita, orang yang paling kuat itu adalah orang-orang pada masa kaum Ad. Sekarang tidak ada orang yang sekuat, secerdas, sebesarnya orang-orang kaum Ad sekarang. Artinya kalau ada orang yang sekarang merasa badannya besar, sok kuat, sok cerdas, kemudian kemudian tersebut tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, maka kita harus berkaca, bercermin kepada kaum Ad. Nah, mudah-mudahan dari yang disampaikan di dalam Al-Quran ini menjadi motivasi besar bagi kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-7, Iramadatil imad. Nah, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Artinya di masa yang lalu itu terkait dengan arsitektur, mengatur rumah, membuat rumah, susunan sebuah bangunan-bangunan, apakah itu menara, apakah itu rumah, apakah itu gedung-gedung yang tinggi, ternyata sudah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Artinya kebaikan, kecerdasan dan kekuatan yang ada di masa yang lalu itu sudah dibuktikan dan Allah tampakkan dalam kehidupan. Dan tentu segala sesuatu yang Allah tampakkan dalam kehidupan ini tidak dilakukan untuk menjadikan mereka itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, kaum Ad ini sangat luar biasa ya. Dengan badan yang besar ini dia bisa mengukir ya, membentuk bangunan rumah itu dari dasarnya batu. Jadi langsung dari batu membentuk rumahnya. Artinya mereka-mereka ini diilhami oleh Allah SWT sebuah kecerdasan dan disempurnakan dengan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kaum tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-8 itu berbunyi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Diingatkan kembali oleh Allah bahwasanya Allah mengatakan yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri yang lain. Artinya hanya negeri ini saja yang pertama dan yang terakhir sebagai contoh bagi negeri-negeri yang lainnya. Tentu ini juga menjadi contoh bagi kita di masa yang akan datang. Artinya Masya Allah, di masa yang lalu itu ada kaum-kaumnya dengan kepintarannya, dengan kelebihannya yang Allah berikan kepada mereka, dan ternyata Masya Allah kelebihan tersebut tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, tidak dimiliki oleh umat-umat yang berada di negeri-negeri yang lain. Baru di negeri ini saja yang Allah berikan. Artinya Allah muliakan, Allah angkat derajat mereka, tetapi walhasil mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah berikan kehancuran kepada kaum-kaum tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-9 itu berbunyi wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Ini kelebihan lagi atas kekuasaan Allah, Allah berikan kepada kaum tersebut bahwasanya wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Thamud itu ya, kaum yang mampu memotong-motong batu ya. Jabus sakhra, memotong-motong, membentuk batu. Dan batu itu batu-batu besar yang berasal dari lembah. Artinya Masya Allah begitu besar, luar biasa. Kalaulah bukan karena kepintaran dan kecerdasan ya, pemikiran yang cemerlang,
Tentu ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Thamud itu kaum yang mampu membentuk, mengukir daripada batu yang berasal dari lembah yang sangat besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 10, wa fir'auna dzil autad, diingatkan kembali bahwasanya ada kaum terdahulu, dan dari kaum ini yang terjadi pada kehidupan mereka tentu menjadi pelajaran besar bagi kita. Wa fir'auna dzil autad, dan seorang Fir'aun itu memiliki pasak. Dzil autad, di artinya memiliki, autad itu adalah pasak. Nah, autad ini diartikan sebagai pertama pasak, ya, sebagai pasak. Yang kedua sebagai kekuatan, yang ketiga sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun. Artinya Allah memberikan gambaran besar bagi kita. Orang sekarang ini kalau mau menyombongkan diri dan menjauhkan diri daripada ketaatan kepada Allah, ternyata dulu ada kaum-kaum yang luar biasa dari kaum sekarang. Pertama kaum Ad. Kaum Ad itu badannya besar, kuat, berotot, tinggi. Kemudian kaum Tsamud yang cerdas luar biasa, bisa membentuk rumah, bentuk sebuah menara dari lembah, diukir oleh mereka, disiapkan oleh mereka. Yang ketiga, jadi kaum Fir'aun, ya, orang-orang yang mengikuti kepada Fir'aun ini adalah orang-orang yang merasa dirinya itu kuat. Dan pada saat itu Fir'aun ini memiliki kekuasaan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Dari timur sampai ke barat itu adalah kekuasaannya Fir'aun. Maka mungkin tidak ada orang sekarang yang memiliki kekuasaan seperti itu. Artinya orang-orang terdahulu, pembesar-pembesar dahulu yang murka kepada Allah dan mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT, Allah hancurkan, Allah habisi kehidupan mereka karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bunda, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pelajaran penting yang dapat kita petik dari surah Al-Fajr ini. Yang pertama, mengingatkan kita bahwasanya al-imanu biyaumil qiyamah, beriman kita kepada hari kiamat adalah syai'un mubin, sesuatu yang nyata dan akan datang pada hari kemudian hari. Kemudian tidak boleh menyombongkan diri kita, karena dulu sudah diberikan contoh oleh Allah kepada diri kita. Yang ketiga, memperkuat keimanan kita agar kita melaksanakan setiap yang telah Allah perintahkan dalam kehidupan kita, dan tentu kita berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi segala bentuk yang telah Allah larang dalam kehidupan kita ini. Karena keterbatasan waktu, maka insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Syukran lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.